Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nova Diasari, NIM 55 2018 003. Pada saat ini, saya akan menyampaikan sebuah presentasi karya ilmiah, yaitu mengenai resensi buku, dan judul bukunya yang diresensi adalah Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Dan berikut saya akan menyampaikan latar belakangnya, masalah dan tujuan, dan isi analisis beserta kesimpulannya. Latar belakang yang terdapat di dalam presentasi ini, yaitu merupakan dalam sebuah karya yang telah dihasilkan, perlu adanya penilaian terkait dengan karya tersebut. Resensi merupakan sebuah tulisan yang berisi tentang penilaian sebuah karya, bisa berupa buku ataupun film. Resensi diperlukan untuk mengetahui sebuah informasi dari sebuah buku, dan melalui resensi, masyarakat pembaca dapat memperoleh informasi tentang penting atau tidaknya buku tersebut untuk dibaca dengan berbagai keunggulan dan kelemahan yang terdapat pada bukunya. Rumusan masalah yang terdapat di dalam presentasi ini, yaitu yang pertama adalah apa uraian singkat mengenai buku dasar-dasar manajemen, yang kedua mengenai analisis dari buku yang diresensi. Maka, tujuan yang akan dicapai adalah pembaca dapat mengetahui uraian dan bahasan per bab dari buku sehingga para pembaca dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Dan berikut ini adalah akan disampaikan mengenai uraian singkat dari buku yang telah diresensi. Berpijak pada dasar-dasar keuangan, konten yang terdapat pada buku ini membahas detail sebagian hal tentang manajerial finansial. Sebagian yang lain juga telah dibahas pada buku jilid yang kedua. Dalam buku yang jilid pertama ini terdapat 3 bagian, dan tiap bagiannya terbagi menjadi beberapa bab, dan dalam 3 bab mengandung banyak sosok bab terkait. Dan berikut ini merupakan isi atau analisis yang terdapat di resensi buku Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Pada bagian 1 dan bab 1 mencakup tentang gambaran manajemen keuangan. Dan terdapat poin-poin penting yang terdapat di dalam bab ini, yaitu seperti bentuk-bentuk badan usaha, harga saham dan nilai pemegang saham, nilai intrinsik, harga saham dan kompensasi, dan penting manajemen keuangan, etika usaha, konflik antar manajer dan pemegang saham, dan peran keuangan dalam organisasi. Tujuan manajemen adalah memaksimalkan nilai jangka panjang saham perusahaan sehingga kesejahteraan sosial dan kemakmuran rakyat akan meningkat. Dan pada bab kedua membahas seputar laporan keuangan, arus kas, dan perpajakan. Pada bab ini mencakup sejarah singkat, akuntansi, dan laporan keuangan. Laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya seperti neraca, laporan laba rugi, arus kas bersih, laporan arus kas, laporan laba ditahan, manfaat dan keterbatasan laporan keuangan, memodifikasi data akuntansi untuk keputusan investor dan manajerial, market value added dan economic value added, dan sistem pajak penghasilan federal. Tujuan dalam bab ini adalah menguraikan laporan keuangan dasar, menyajikan informasi arus kas, membedakan arus kas bersih dan laba akuntansi, serta meninjau sistem pajak penghasilan federal. Kemudian, pada bab yang ketiga, memaparkan tentang analisis laporan keuangan. Dan pada bab yang keempat, membahas perihal lingkungan keuangan, pasar, lembaga keuangan, dan suku bunga. Pada bab yang kelima ini, memberi kita pemahaman mengenai risiko dan tingkat pengembalian. Bab ini memberi pemahaman tentang risiko berdiri sendiri, risiko dalam konteks portofolio, hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian, kekhawatiran tentang beta dan kapital aset prinsip modal, serta pemikiran penutup yaitu dampak bagi manajer perusahaan dan investor. Bab ini menjelaskan mengenai hubungan antara risiko dan pengembalian setiap aset dan portofolio. Juga dijabarkan 5 ide penting yang harus dipertimbangkan oleh investor seperti pertukaran risiko dan pengembalian, diversifikasi, pengembalian nyata, lamanya investasi dan harga saham.
Di akhir penjelasan terdapat kasus terintegrasi Merrill Lynch. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu pada bab yang keenam. Berorientasi pada konsep-konsep dasar dalam manajemen keuangan dengan judul nilai waktu dan uang. Dan pada bagian yang keenam ini mencakup garis waktu, nilai masa depan dan nilai sekarang, menghitung tingkat bunga, menghitung jumlah tahun, anuitas, nilai masa depan, nilai anuitas biasa dan jatuh tempo. Nilai sekarang dari anuitas biasa, menghitung pembayaran, periode, dan tingkat bunga anuitas. Perpetualitas arus kas yang tidak sama, nilai masa depan dari aliran arus kas yang tidak sama, menghitung dengan arus kas yang tidak sama, serta pemajemukan setengah tahunan dari periode pemajemukan lainnya. Membandingkan tingkat bunga, periode waktu pecahan, dan pinjaman yang diamortasi. Kemudian pada bab yang ketujuh, pada bab ini menjelaskan mengenai obligasi dan valuasinya. Pada bab yang ke-8 ini menjelaskan mengenai saham dan penilaiannya. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada bagian selanjutnya, yaitu pada bagian yang ketiga. Di sini terdapat 4 bab, yaitu bab yang pertama, yaitu masuk dalam bab 9. Bagian ini menjelaskan mengenai investasi dalam jangka panjang serta penganggaran, dan pada bab ini juga dengan judul biaya modal. Pada bagian ini menjelaskan mengenai investasi dalam jangka panjang, yang menggambarkan bagaimana schedule MCC digunakan dalam penganggaran modal. Dalam bab ini juga mengulas mengenai biaya modal, biaya hutang, biaya saham preferen, biaya ekuitas dan laba ditahan. Juga mengenai teknik estimasi biaya ekuitas dengan keterbatasan serius serta pengaruh perusahaan kecil. Dan pada bab yang ke-10, bab ini menjelaskan mengenai bagaimana proses penganggaran modal itu. Kemudian pada bab yang ke-11, pada bab ini membahas mengenai masalah yang ada dalam penganggaran modal. Kita masuk pada bab yang terakhir, yaitu bab ke-12. Bab terakhir ini mengulas mengenai analisis resiko dan anggaran modal yang optimal. Baik teman-teman, berikut adalah kesimpulan mengenai presentasi kita kali ini, yaitu kesimpulan mengenai resensi buku yang telah kita dengarkan tadi, yaitu mengenai dasar-dasar manajemen keuangan. Dan pada realisasinya, ilmu keuangan adalah fondasi dari sistem wirausaha manajemen keuangan yang baik sangat berarti secara langsung bagi kesehatan perekonomian perusahaan, serta secara tidak langsung bagi negara dan dunia. Ilmu finansial hendaknya dipelajari secara luas dan mendalam karena bidang ini relatif kompleks dan mengalami perubahan secara konstan sebagai tanggapan atas bergesernya kondisi perekonomian. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pemilihan kata maupun perkataan yang tidak tepat, saya memohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih dan selalu jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan.